Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jumpa kembali dengan saya Pendeta Obed Batlayar dalam renungan firman Tuhan tanggal 29 April 2020. Saya beri judul renungan ini Obed. Nah, nama yang cukup menarik untuk kita lihat bersama. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tanpa firman-Mu kami akan tersesat. Tanpa firman-Mu kami akan jatuh tergeletak. Tapi kami percaya selama ada firman-Mu, kami punya kekuatan sekalipun di tengah badai. Karena itu berbicara kepada kami hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Obed. Nah, saudara-saudara, ini judul firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Nama Obed dalam bahasa Inggris adalah bentuk pendek dari kata Obadya, saudara-saudara. Nah, mari kita melihat catatan penting dari nama Obed. Nah, saudara-saudara, Obed yang pertama kalau kita menemukan di dalam Alkitab, itu adalah nama dari anak dari Boas dan Ruth. Obed kemudian lahirlah Isai, dan kemudian lahir Daud. Dan kemudian kalau ditarik dalam silsilahnya, maka kemudian lahirlah Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat Rut pasal 4 ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya pada Naomi, telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah, saudara-saudara, apa arti nama Obed? Nama Obed artinya abdi Allah atau pelayan Tuhan atau yang melayani. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Dari Obed kemudian lahir Isai, kemudian lahir Daud, dan kemudian dalam silsilah selanjutnya lahirlah Juru Selamat. Saya mendapatkan sebuah understanding, sebuah pengertian, saudara-saudara, bahwa orang yang melayani Tuhan, anak cucunya pasti diberkati oleh Tuhan. So, perhatikan, kalau saudara dan saya, kita mau anak cucu kita diberkati Tuhan, maka tidak ada cara yang lain. Cara yang tepat adalah saudara dan saya memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Maka ketika kita melayani Tuhan, anak cucu kita pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama, saudara-saudara, makna catatan penting dari nama Obed. Yang kedua, Obed Edom. Obed Edom mengizinkan tabut Allah tinggal di rumahnya. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya ke-12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Obed Edom mengizinkan rumahnya sebagai tempat kediaman Allah. Obed Edom dipenuhi hadirat Tuhan. Obed Edom adalah seorang yang sangat menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom adalah seorang yang sangat rindu akan hadirat Tuhan. Dia mengizinkan rumahnya ditaruh tabut Allah. Tabut Allah sebagai lambang kehadiran Allah. So, dengar saudara-saudara, saya percaya orang yang merindukan, orang yang rindu akan hadirat Tuhan bernasib sama seperti Obed Edom. Perhatikan, Alkitab berkata seisi rumah Obed Edom itu diberkati oleh Tuhan. Bahkan kalau saudara melihat selanjutnya, bukan cuma Obed Edom yang diberkati, tetapi anak cucunya diberkati. Bahkan anak-anak Obed Edom menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan cakap dalam pekerjaan mereka. Mereka sangat diberkati, saudara-saudara. Kenapa? Sebab Obed Edom, dia mencintai hadirat Tuhan. Saya percaya saudara dan saya, kalau kita mencintai hadirat Tuhan, kita suka akan hadirat Tuhan, kita suka direndam dalam hadirat Tuhan, kita suka akan keintiman dengan Tuhan, suka berdoa, suka membaca firman, maka kita diberkati, seisi rumah kita diberkati, anak cucu kita diberkati. I believe, saya percaya, mungkin hari ini saudara tidak punya harta benda yang banyak, harta kekayaan yang banyak, tapi mari wariskanlah iman kepada anak-anak kita. Mari bawa anak-anak kita mencintai hadirat Tuhan. Sebab ketika kita membawa anak-anak kita untuk mencintai hadirat Tuhan, anak cucu kita untuk mencintai hadirat Tuhan, maka itu adalah harta terbesar dalam hidup mereka. Sebab kita percaya anak cucu kita pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, sayangnya saudara-saudara, kalau kita melihat masa kita ini, ada begitu banyak orang yang lebih mementingkan hal-hal duniawi, lebih mementingkan dan mencintai
hal-hal perkara-perkara duniawi. Saya berdoa saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita punya kerinduan untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mencintai hadirat Tuhan, pasti diberkati. Bukan cuma Obed-Edom yang seisi rumahnya, yang keturunannya diberkati, tapi kita juga pasti diberkati oleh Tuhan. Doa saya menyertai saudara pesan Tuhan hari ini. Dari nama Obed, maka kita mendapatkan dua pesan. Yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan mendesain hidup kita untuk melayani Tuhan. Mari kita suka melayani Tuhan. Yang kedua, mari kita mencintai Tuhan dan mencintai hadiratnya. Saya percaya seperti Obed-Edom dan bahkan Obed, anak Boas dan Rut, keturunannya diberkati. Saya percaya anak cucu kita pasti diberkati oleh Tuhan. Doa saya menyertai saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, aku deklarasikan seperti Obed anak Boas dan Rut yang keturunannya diberkati, seperti Obed-Edom yang seisi rumahnya diberkati. Aku deklarasikan setiap kami anak-anak-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kami tidak bernama Obed, tetapi sifat kami, kerinduan kami, hati kami sama seperti Obed, anak dari Boas dan Rut, dan Obed-Edom yang seisi rumahnya diberkati. Saya berdoa, aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.